Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah Radio Buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan sharing, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita jumpa lagi ya, jumpa di Radio Zuminar katanya. Radio yang tidak ada antenanya dan tidak ada pemancarnya. Gitu. Oke, baik, ini episode yang keberapa? Ke-8 kalau nggak salah ya. Ke-8. Bisa cek Mas Putih. Tanggal 26 Februari 2021, artinya minggu terakhir bulan Februari ya. Minggu terakhir Februari. Sudah masuk ke bulan Maret minggu depan. Oke, seperti biasanya hari ini Radio Zuminar selalu disiarkan secara langsung juga, selain di Zoom juga di Facebook, fanpage-nya Radio Zuminar, dan di channel-channelnya Bright dan Indonesia. Di channel Bright itu disiarkan langsung di channel YouTube ya, di Radio Bright Indonesia. Bright Indonesia, oke. Nanti juga di rekamannya kami putar di channel Indonesia, di YouTube-nya Indonesia. Karena itu kita harus rajin-rajin mengingatkan kembali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nanti, walaupun memang Radio Zuminar selalu diskusi santai tapi serius, tapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bila memiliki kesempatan untuk berbicara, untuk menjaga obrolannya, karena kita selalu menghindar hal-hal sensitif, karena teman-teman hari ini semua juga udah pada pusing ya ngadepin pandemi ya. Jadi kita yang santai-santai aja ya, menghindar hal sensitif, tidak berbicara masalah politik, sara dan yang lainnya yang menyakitkan hati seseorang atau kelompok tertentu. Jadi itu sebenarnya Mas Budi ya. Jadi ritualnya seperti itu. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Alhamdulillah kayaknya Radio Zuminar tuh keberuntungannya selalu mendapatkan narasumber-narasumber yang memang cocok, yang bukan cocok saja ya, yang ahli, yang expert di bidangnya gitu. Seperti temanya hari ini apa? Human Resources and Industrial Relations. Di situ ada tulisannya, judulnya How Employee to Survive during Pandemic. Mungkin bukan hanya employee kali ya, mungkin juga bagaimana nih pengusaha kan bisa survive kan. Kalau pengusahanya aja nggak survive, gimana employee-nya gitu. Kira-kira gitu. Yeah. Gimana Pak Mas Budi ya? Jadi kita udah kedatangan tamu nih ya.
narasumber ya. Iya, kebetulan bersama kita sudah ada Mas Wisnu Wardana nih, Mas Wis. Nih Ya. sore hari ini saya beruntung sekali nih diapit sama dua senior dari Budut nih ya, luar biasa. Mas Wisnu, apa kabar Mas Wisnu? Halo, salam sehat. Salam sehat. Oke. Ya. Dengar suara kita clear ya Mas ya? Mudah-mudahan Ya. audiens semua clear dengar suara kita ya. Clear. Ya, Ya. Mas Wisnu, tadi prolognya sudah disampaikan Mas Bambang nih. Kayaknya bakal menarik obrolan sore ini karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya Mas ya. Iya, benar. Dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah problem mengenai ketenaga kerjaan ya, kurang lebih begitu ya Mas ya. Ya. Nah, dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini kan nggak hanya dari sisi kalangan pengusaha, terutama teman-teman employee nih, karyawan yang juga mungkin kena dampak secara langsung efek dari COVID-19. Nah, kita bakal diskusi secara santai nih Mas Wisnu. Tadi saya sempat baca-baca sekilas ya. Mas Budi, kita kasih introducing sedikit kali ya. Siap, Mas. Yang di depan saya ini memang kakak kelas saya, itu senior. Jadi Oke, hormat Mas. Terus saya lihat secara at glance ya memang beliau ini memang bidangnya ya, artinya belajar di UI, Universitas Indonesia, ya universitas bagus lah ya gitu ya. Okay. Terus master degree-nya juga di Human Resource gitu ya. Jadi kalau kita nanti buka diskusi tanya jawab ke orang yang tepat, karena beliau secara selain menguasai teori tentunya ya, karena sudah master degree, masternya HR, juga beliau saya lihat ini selalu kerjanya di HR, jadi the right person on the right place. Nah, dan mungkin sekarang juga teman-teman banyak yang udah kenal juga kali ya, beliau masih di HR gitu ya, di satu perusahaan besar gitu ya, perusahaan TBK. Nanti biar Mas Wisnu aja lah yang menceritakan siapa dirinya gitu. Yeah. Waktu dan tempat silakan Mas Wisnu. Mas Wisnu silakan. The stage is yours. Ya. Baik, terima kasih ya untuk perkenalannya gitu ya. Saya Wisnu gitu ya. Saya itu senang dipanggil nama aja gitu ya. Nah, saya itu ngomong ya bukannya ahli ya. Jadi saya hanya punya satu pengalaman. Pengetahuannya kan kemarin waktu sekolah gitu ya. Nah, pengalaman yang saya berpikir ini sebetulnya gitu ya, rame-rame tentang hubungan industrial itu bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Atau misalnya nggak ada penyelesaian antara pihak-pihak, ada jalur, ada undang-undang yang mengatur, ada jalurnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya ini mau sharing aja. Kalau memang baik ya terima kasih gitu ya. Tapi nggak mewakili siapapun. Jadi tidak berusaha bilang bahwa saya lebih tahu atau lebih pintar dari mereka gitu. Itu aja ya. Dan saya bekerja sekarang di perusahaan TBK benar gitu ya, perusahaan kosmetik gitu. Nah, ini yang paling lama gitu ya, paling lama saya hampir 10 tahun gitu ya. Jadi apa yang saya pelajari di bidang human resource gitu ya, saya tahu bagaimana melaksanakannya gitu. Nah, seperti tadi di awal saya bilang, saya ini punya pengalaman hubungan industrial seperti saya ketemu dengan serikat pekerja, saya hadir dalam debat sengit dengan sahabat-sahabat saya dari federasi waktu persoalan tentang UMP, saya hadir di Dewan Pengupahan, di Balai Kota waktu itu ya, berdebat tentang bagaimana sih UMP rumusannya yang paling benar, istilahnya tuh KAL gitu. Kemudian saya melihat sendiri gitu ya, realisasi di lapangan, bagaimana kesulitan-kesulitan pekerja gitu ya. Sampai tadi saya lihat di sosmed gitu ya,
rame sekali nih, gitu ya. Kalau datang di kantor-kantor atau di kawasan pabrik, mereka gelisah karena nanti uang pensiun bakal dikurangi. Uang mimpi kita, gitu, yang bekerja sekian lama bakal berkurang, gitu ya. Termasuk isu-isu lain, gitu ya. Nah, karena saya duduk di manajemen, gitu ya, saya sebagai manajer. Budi SPG berapa? Saya itu jadi tahu tiap minggu kami rapat BOD, Board of Director. Kita tahu persis bagaimana ini para eksekutif berusaha bisa survive di era pandemi ini. Bisa, kalau nggak ada sales, nggak ada revenue, paling nggak growth-nya, dan seterusnya, istilah-istilah itu ya. Jadi pengetahuan saya bagaimana dunia buruh, pekerja, pengalaman saya di manajemen gitu ya, membuat saya makin berempati gitu. Ternyata nih ada sesuatu yang harus saya sampaikan sehingga Bright undang saya. Oke, kalau temanya ini saya mau, kalau yang lain-lain yang lebih pinter aja deh, gitu Mas Budi ya, Mas Bambang ya. Ini udah mulai lanjut? Sudah, lanjut Mas, silakan Mas. Lanjut. Oke. Saya kira ada obrolan. Nah, waktu saya ditanya judulnya seperti apa nih, gitu ya, teman saya Rizal bilang kasih judul gini-gini, jangan yang tinggi-tinggi, berat, gitu ya. Ini aja deh, bagaimana employee survive, karena setiap hari nih kami, gitu ya, pekerja, buruh, gitu ya, pekerja pabrik yang lagi bekerja itu di kepalanya tuh berpikir, ini sampai kapan ya pandemi ya, gitu ya. Kira-kira perusahaan survive nggak ya? Sementara pikiran yang lain, nanti gajian nggak ya? Bisa bayar kontrakan nggak ya? Dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi saya cukup, ini aja deh, bagaimana employee to survive gitu ya, bagaimana bisa survive gitu selama pandemi gitu ya. Nah, kami sudah lakukan sendiri gitu di tempat kami bekerja ya, di perusahaan. Alhamdulillah ya, belum ada PHK. Senang sekali saya. Mantap. Senang sekali, belum ada PHK. Sementara perusahaan-perusahaan lain, perusahaan yang satu jenis saja, itu saya dengar tetangga itu, wah udah ngurangin orang. Wah udah WFH, WFO gitu ya. Itu bahasa lain, udah setengah aja yang kerja deh supaya setengah bayar gaji, gitu kira-kira tuh. Udah situasinya udah mulai pasang pelampung gitu ya. Nah, di tempat kami bisa terus bekerja walaupun sering dirazia ya karena prokes. Kan kalau output banyak kan pekerjaan, kehadiran pekerja pabrik itu harus ada gitu. Nah, beruntungnya pemerintah membantu. Jadi saya nggak yakin yang lain tahu nggak ya. Kami ajukan tuh, kami apply lewat internet bahwa kami punya produk yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya gitu. Boleh jalan. Tapi yang di manajemennya, diperiksa terus ya. Bagaimana protokol kesehatannya, nggak boleh bekerja berbarengan dan seterusnya ya. Kita lakukan terus itu. Terus kita lakukan sampai yang sidak itu dari Satpol PP atau dari dinas-dinas lain udah hafal apa yang akan kita kerjakan, lakukan. Ya sudahlah Pak, Bapak tanda tangan aja deh. Itu yang penting semua lancar ya Pak. Udah enak kan kalau kayak gitu tuh. Siap, saya bilang. Nah, judul ini menjadi penting gitu ya. Tadi memang benar, yang pusing tuh bukannya pekerja aja, bukan. Levelnya naik dari pekerja yang bawah, manajer, sampai ya bos-bos kita, pengusaha, bahkan yang paling penting menurut saya, pemegang saham. Kita ini TBK, setiap bulan tuh di BEJ kelihatan itu nanti berapa nih nilai sahamnya ya. Kalau makin turun, kebayang nanti masa depannya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Jadi semua itu stres.
Saya bisa yakin itu ya, semua tegak. Nah, bagaimana memelihara ini supaya kita tetap produktif gitu. Nah, tapi di tempat saya sendiri, mungkin juga tempat lain, nggak semuanya bisa saling bantu. Ada satu dua yang tidak puas, ada yang merasa diperlakukan tidak adil, gitu. Nah, karena itu kita bicara di kantor nggak selesai, kita lapor ke Dinas Tenaga Kerja, dan seterusnya yang nanti akan ada di materi ini. Jadi kita berusaha untuk tetap survive, apabila ada ganjelan, ada tempatnya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Itu kenapa saya pilih tempat ini. Nah, apakah cerita ini hanya untuk karyawan yang banyak di pabrik? Saya di pengadilan industrial ada tuh yang konsultan cuma 5 orang, 6 orang, masuk juga tuh pengadilan. Kita ngobrol tuh, kamu case-nya apa? Gini gitu ya. Oh gitu ya. Kenapa nggak bisa saya? Nggak bisa Pak, ini udah harga diri. Wah gitu tuh. Loh emang kenapa gini? Wadah macam-macam nih. Nanti akan saya ceritakan bahwa di slide yang ada hubungannya dengan masuk pengadilan industrial. Itu yang saya pilih untuk tema ini ya. Kalau boleh masuk ke slide yang pertama boleh ya? Iya, silakan Mas. Ya. Ya lanjut ya. Silakan Mas. Nah, saya tuh seneng cerita aja kalau suruh bikin slide. PPT ini paling lemah nih. Ini dia bikinin anak saya ini ya. Ya. Jadi saya mau memulai dengan hubungan kerja. Namanya juga hubungan industrial ya. Ada pekerjaan dulu kan. Kalau nggak ada kerjaan itu namanya hubungan percintaan. Lihatnya di sinetron Ikatan Cinta ya. Gitu. Nah, saya berusaha gambarkan dua orang yang salaman. Nah, satu itu mewakili dari pemberi kerja ya, gitu ya. Satu lagi pekerja, gitu. Di mana sebuah hubungan kerja, gitu, pasti itu ada pemberi kerja, ada yang pencari kerja atau yang menerima kerja. Nah, ini menarik karena saya gambar pakai simbol rupiah gitu ya. Kalau di swasta gitu, itu kiblatnya cuma dua menurut saya nih ya. Gimana punya revenue atau profit atau istilah lainnya laba sebagainya. Gimana company bisa grow. Nah, jadi kenapa saya bilang seperti itu? Enggak semua pekerja di level bawah terutama ya Bu, pekerja-pekerja pabrik yang bisa memahami itu gitu ya. Dianggapnya bahwa perusahaan boleh dites gitu ya. Saya ngetes sendiri, kamu tahu nggak perusahaan kamu ini bekerja bikin apa? Tahu Pak, A, B, C dia ceritakan gitu ya. Karena dia ngerjain. Kamu tahu nggak nanti ini akan kemana? Oh nggak tahu Pak, itu urusan lain. Buat saya adalah bikin tuh orang pabrik gitu tuh. Nah, kalau pelamarnya orang sales, ya salesman, gitu ya, sales girl, SPG dan sebagainya gitu. Kalau ditanya, kamu tahu kerjanya? Tahu Pak, saya disuruh jualan, gitu ya. Kamu tahu nggak nanti jualan tuh impact-nya kemana? Wah nggak tahu itu Pak, atasan saya yang ngerti. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya, itu bisa jadi sumber masalah menurut saya. Nah, sebaliknya dari sisi pekerja gitu ya. Saya pernah merekrut orang. Saya levelnya dari yang blue collar ya, dari yang level pabrik sampai yang manajerial. Kalau yang manajerial yang punya pengalaman dia paham apa yang dilakukan. Gitu. Tapi kalau yang di level bawah gitu, biasanya mereka nggak pernah ngerti gitu ya. Yang penting kerja aja daripada di rumah nganggur, bikin stres gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak seperti ini gitu ya, tidak bisa dipahami bareng. Hubungan kerja gitu ya. Ini lagi tren sekarang nih. Seperti tadi saya bilang bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja itu perusahaan
pemberi kerja boleh kontrak karyawan. Artinya, saya sebagai wakil manajemen, saya bisa rekrut pekerja pabrik, saya bisa rekrut supervisor supporting, saya bisa rekrut sales manager, bahkan manajer-manajer lain dengan basis kontrak basis. Gitu. Nah, kalau udah seperti itu, posisi pemberi kerja atau perusahaan posisinya bagus nih. Kalau kamu di awal bekerja bagus, saya perpanjang kontraknya. Kalau kamu sudah tidak bagus lagi, sorry to say ya, selesai. Gitu. Dari sisi pekerja, produktivitas itu nggak tiap hari muncul. Apalagi semakin tambah usia, semakin beragam organisasinya, faktor-faktor eksternal bisa banyak mempengaruhi produktivitas. Saya mau nyampein, kita nggak bisa produktif terus-terusan. Kalau lagi pas di titik rendah, diberhentikan kerja, mau ngomong apa? Itu tuh. Nah, perusahaan itu ngatur itu sebetulnya, ya. Ada istilah masih jalan sampai sekarang tuh, PKWT dan PKWTT. Ya. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, jadi kalau saya meeting dengan manajemen produksi, kita punya target nih harus menghasilkan output 2.000 pieces dalam 1 minggu, gitu ya. Orang produksi sama orang HRD itu duduk bareng, hitung jumlah orangnya. Berapa jumlah orang, berapa gajinya, berapa jam kerjanya. Dengan satu hitungan yang lebih kompleks, akhirnya dibilang, oke, kita cuma perlu seminggu untuk bekerja ini. Kita ikat PKWT, waktu tertentu. Nah, kalau PKWTT, waktu tidak tertentu, gitu ya, ini yang idam-idaman si pencari kerja nih. Saya lulusan SMK, saya lulus sarjana, saya masuk kerja di perusahaan bagus, saya diterima, punya gaji, tiap tahun naik gaji, nanti saya keluar lagi pas pensiun. Nah, itu PKWTT itu. Enak ini, gitu ya. Permasalahannya, gitu ya, tidak semua jenis pekerjaan boleh PKWT atau PKWTT, gitu ya. Kalau di aturan tenaga kerja tuh yang industri boleh melakukan PKWT gitu untuk pekerjaan-pekerjaan, misalnya ada kegiatan promosi di satu daerah tertentu. Oke, kita rekrut jumlah orang. Gitu ya. Bahkan ada yang lebih praktis, gitu ya. Industri itu menghubungi pihak ketiga penyedia tenaga kerja, outsourcing ya, atau lembaga alidaya. Nah, itu di Undang-Undang Tenaga Kerja membolehkan kita menggunakan alidaya atau outsourcing. Jadi bayangkan sekarang perusahaan besar dimanapun setingkat ya PMA gitu, itu orang yang di dalam bekerja itu boleh kita dari berbagai unsur. Misalnya untuk urusan cleaning itu dari PTA. Untuk urusan sales, itu disubkan. Ada perusahaan yang memang spesifik khusus untuk jualan. Dari perusahaan B, nanti ada lagi bidang marketing. Semua bisa menawarkan sesuatu yang akhirnya kita sebagai pemilik brand atau pemilik usaha, orang-orangnya nggak perlu banyak-banyak. Cuman yang inti-intinya aja gitu. Ya. Nah, itu saya cerita PKWTT. Kemudian juga dalam hubungan kerja, gitu. Yang paling penting itu adalah ada dokumen kontrak kerja. PKWT itu dokumen kan, kontrak kerja. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Gitu ya. Di ujung nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya saya merasa digaji tidak sesuai, nanti itu orang dinas tenaga kerja, Bapak Hakim akan bertanya, apakah sudah dibicarakan sebelumnya? Kamu akan terima berapa?
variannya apa aja, sorry. Perinciannya seperti apa, ada gaji pokok dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya itu nggak tertulis, keluhan kita sulit dilayani di Dinas Tenaga Kerjaan, apalagi masuk ke pengadilan hubungan industrial seperti itu. Kontrak kerja, bahkan slip gaji aja tuh ditanya. Mungkin audiens yang pekerja ini ya, terakhir pegang slip gaji kapan? Hati-hati itu, gitu loh. Karena biasanya kalau udah lihat di tabungan, udah lihat di rekening, udah cukup selesai. Tapi kita nggak pernah tahu kan bahwa nanti dokumen slip gaji itu bisa membantu kita. Misalnya ada yang kurang dipahami gitu ya, potongannya itu apa aja sih gitu, dan seterusnya. Ya, hubungan kerja ada satu kontrak. Di kontrak, undang-undang itu mengatur harus menyampaikan minimal ada pemberi kerja perusahaan A. Ada yang bekerja karyawan namanya siapa? Ada hak, haknya apa? Ada kewajiban perusahaan. Setelah itu haknya, ada gaji berapa, jam masuk kerja dan seterusnya. Nah, itu ada yang cuma satu lembar, ada yang berlembar-lembar gitu ya. Makin detail, makin bagus. Nah, persoalannya, gitu ya, kalau hubungan kerja, namanya pencari kerja lebih banyak dari yang lowongan yang tersedia, hal-hal yang remeh-temeh ini suka diabaikan. Gitu tuh. Belum lagi bicara tentang UMP ya. Orang rame-rame tentang upah minimum provinsi UMP gitu ya. Sebetulnya buat kami ini di dunia HR, soal kenaikan UMP itu satu hal, tapi yang lebih sulit lagi yang gajinya di atas UMP. Yang saya mau sampaikan adalah kita berundingnya jadi macam-macam, kita menyusun strateginya macam-macam. Misalnya begini, sekarang UMP DKI itu 42 setahu saya ya. Mudah-mudahan benar nih ya, saya agak 42 ya. Ada kenaikan gitu. Pekerja dibayar minimal 42. Waktu itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan kami harus masuk ke UMP yang sektor. Naik lagi itu, sekian rupiah, 100.000 atau jadi 43 kalau nggak salah ya. Kalau nggak dilakukan seperti itu di Januari 2021, kita kena semprit dari Dinas Tenaga Kerjaan. UMP, upah sektor. UMP kemudian naik lagi ke upah sektor. Tergantung jenis industrinya dan kenaikannya juga dari kenaikan itu ya. Nah, UMP udah selesai, kita akan bicara berunding dengan pihak serikat kerja. UMP selesai, bagaimana gaji yang di atas UMP? Biarin aja Pak, nggak usah dinaikin Pak, gitu ya. Kita akan kehilangan orang-orang bagus. Tuh. Jadi sebetulnya gitu ya, UMP itu cuman pemicu aja gitu dari problem ruwetnya bagaimana kenaikan gaji yang berkala tiap tahun. Gitu. Bahkan yang sudah di atas UMP, dia membisikin teman-teman yang masih di bawah UMP, ayo dong minta ke manajemen sana gitu. Atasannya nih biasanya. Minta ke manajemen supaya direalisasi kenaikan UMP. Supaya gaji dia yang di atas UMP itu ikut kedorong. Istilahnya tuh sundulan gaji gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak itu yang membuat rumit. Ujungnya apa? HRD punya target kenaikan belanja gaji karyawan X rupiah. Berapa persen? Ya UMP-nya naik 3%, ya naik 3%. Gimana itu ngebaginya tuh? Hal-hal itu yang paling sulit ya. Jadi hubungan kerja, gambarnya sedikit di slide ini, cerita di belakangnya ini banyak sekali seperti tadi saya sampaikan. Lanjut slide berikut ya. Nah, yang namanya hubungan pasti ada putusnya, gitu ya. Terutama di dunia kerja ya, gitu ya. Nah, saya akan ceritakan gitu ya tentang penyebab putusnya hubungan kerja.
Yang pertama ini yang karyawan karena resign. Nah, ini yang sedih perusahaannya nih. Biasanya karyawan resign itu karyawan yang bagus biasanya ya. Kalau karyawan yang kecewa karena lingkungan kerja nggak enak dan sebagainya, kita nggak bisa cegah gitu ya. Biasanya dia bagus yang menjadi challenge. Tapi resign juga bisa jadi tolok ukur juga nih kalau mau minta naik gaji di tempat yang perusahaan kita bekerja tuh. Kalau ditahan, dinaikin gajinya. Itu udah hukumnya gitu tuh. Ya. Tapi jadi saya mau menyampaikan, kalau kita mau tes, sebenarnya kita diperlukan nggak sih sama perusahaan, ajuin aja surat resign. Kalau atasannya udah kebingungan, ditambahin gaji, berarti kita memang karyawan produktif. Tapi kalau atasannya bilang, loh kenapa nggak dari kemarin? Nah, malu deh kita, nggak jadi deh Pak, gitu. Ya. Penyebab putus hubungan kerja yang berikutnya pensiun. Ini yang tadi saya bilang PKWTT ya. Pensiun. Di swasta sih 55 ya, beda dengan ASN gitu ya. Tapi usia produktif kan nggak sampai 55 gitu. Bahkan ada company yang usia udah 50 ditawarkan apakah mau pensiun dini dan sebagainya. Kondisi normal itu pasti ada gitu ya. Perusahaan menyediakan dana gitu ya. Kemudian ada penyegaran tenaga-tenaga baru gitu ya. Pemutus hubungan kerja itu juga karena sebab karyawannya meninggal, ya udah putus, nggak bisa disambung sama anak atau ahli waris gitu, nggak mungkin itu ya, jelas ya. Nah, pemutus hubungan kerja yang lain adalah karena perusahaannya kolaps ya, perusahaannya rugi, pilot, bangkrut, merger dan sebagainya, itu perusahaan-perusahaan yang sulit. Ini nih yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang perusahaan yang seperti ini yang dapat quote and quote ya, dapat kabar baik nih gitu. Karena bisa memberikan uang kompensasi atau uang pesangon tidak seperti putus hubungan kerja karena pensiun. Tuh. Itu yang menarik ya. Terus putus hubungan kerja yang lanjutnya karena di PHK. Gitu. PHK. Jadi Undang-Undang Tenaga Kerja itu enggak secara jelas bilang perusahaan boleh PHK gitu ya, karena sebab-sebab ini biasanya itu dalam satu pasal itu dibilang dicari jalan keluar untuk penciptaan lapangan kerja gitu kurang. Nah tapi di dalam dunia usaha, apalagi di swasta, jelas kan produktif nggak produktif, yang nggak produktif udah PHK. Banyak atasan ngomong PHK pecat gitu. Banyak perusahaan ngomong gitu. Ini ada konsekuensinya. Kalau kita di PHK, udah kerja 1 tahun aja, kita itu dapat pesangon. Gitu. Pesangonnya itu kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja, gampang aja, pegang aja 3 jari ya, telunjuk, tengah, menjadi manis gitu. Itu pesangon yang pertama nih. Dapat uang pesangon, itu yang pertama. Dilihat dari masa kerja. Yang kedua, dikasih lagi uang penghargaan masa kerja. Uang masa kerja. Jadi kalau kerja udah 2 tahun, dapat 1 kali. Gitu. 1 kali upah ya. Bukan total gaji upah. Kemudian yang ketiga, uang pergantian hak. Uang pergantian hak tuh misalnya uang medical, uang cuti, dan sebagainya. Jadi 3 komponen itu yang secara undang-undang yang akan didapatkan oleh pekerja karena putus hubungan kerja. Pak, kalau resign dapat 3 hal yang tadi? Enggak. Resign itu cuma dapat uang jasa. Jadi kalau resign baik-baik gitu ya Pak, resign sampaikan sekarang untuk bulan depan gitu ya. Dapat Paklaring. Paklaring ini penting ya, surat keterangan kerja penting untuk pencairan BPJS nih. Dapat Paklaring, kemudian dapat uang pisah. Kalau udah kerja 2 tahun misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau pensiun, karyawan meninggal, karena di PHK oleh perusahaan, dapatnya 3 yang tadi tuh. Tuh. Ini yang sebetulnya yang idam-idamannya dari pekerja di semua perusahaan.
gitu ya. Nah, khusus yang perusahaan kolaps dan sebagainya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru nih, yang kalau nggak salah Undang-Undang PP-nya yang nomor 35 tuh kalau nggak salah, itu diatur lagi itu seperti itu ya. Dari 2 slide ini saya mau menyampaikan, di awal bikin hubungan kerja, ada satu dokumen, ada satu aturan yang harus kita pahami, baik dari sisi pekerja dan sisi perusahaan. Namanya semulai suatu hubungan, pasti ada putus hubungan. Nggak mungkin kerja terus-terusan. Gitu ya, ada batasnya. Nah, penyebabnya seperti ini. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau sudah putus, apakah kita dapat kompensasi atau istilahnya pesangon, gitu ya. Nah, ini yang jadi sumber permasalahan dalam hubungan industrial. Gitu. Lanjut, slide lanjut. Tadi saya cerita, kalau PKWTT, pergantian kerja waktu tidak tentu, saya terima karyawan si A, umur 25 tahun, ya tanda tangan ya, probation 3 bulan, bagus, lulusannya bagus, keahliannya bagus, semuanya bagus semua deh, gitu ya. Begitu saya tanda tangan, si A itu nanti akan dapat surat penetapan karyawan, SK. Nah, SK ya, 25, usia pensiun 55, dia perlu 30 tahun lagi untuk tetap bekerja di perusahaan ini. Apakah si A itu 30 tahun akan memiliki prestasi yang sama seperti di awal dia masuk kerja? Apakah si A itu, si B itu, semua karyawan itu bisa pertahankan produktivitasnya yang diinginkan oleh perusahaan? Enggak juga. Pengalaman saya ya, kalau konseling mau pekerja pabrik, para manajer itu pasang surut gitu ya. Saya itu kelompok-kelompokan ya. Kalau pekerja pabrik itu problemnya itu di tanggal 20-an ke atas tuh. Kerja pabrik itu. Begitu udah gajian, cicilannya macam-macam tuh, gitu ya. Macam udah sisanya sedikit kan. Nah, dia bekerja nih. Pertama dia masih punya buat ngisi bensinnya, dia masih punya uang untuk keluarganya. Begitu udah di tanggal 20-an, dia bingung nih. Kalau dia bingung, pekerja pabrik, dia ngelamun. Kalau ngelamun ada error. Kalau ada error, reject, itu supervisor atau powergu-nya akan tegur. Ditegur sekali, dikeluarin surat peringatan. Surat peringatan sekali, hari ini salah, besok salah, lusa salah, SP1, SP2, SP3, akhirnya dikeluarkan. Itu baru umur 25, katanya janjinya umur 55, nanti baru putus gitu. Gimana nih? Pecat. Nah, kalau dipecat, seperti slide sebelumnya, bayar pesangon. Buat atasan atau manajer yang obral pecat PHK orang, saya dari sisi HR bilang, lu udah hitung belum berapa kompensasi yang harus dibayar? Gitu ya. Itu kan urusan HRD, gitu. Biasanya gitu tuh. Nah, yang saya ingin sampaikan, ini di level pekerja pabrik. Bagaimana yang di level manajerial? Level supervisor, superintendent, manager, bahkan di senior manager. Aduh, sama peningnya ini. Tapi kan atasan atau direksi nggak peduli. Buat saya, dia datang, kan udah ditulis dalam kontrak kerja, dalam perjanjian. Datang pagi jam 8, pulang jam 5, ya lo harus menghasilkan sesuatu. Gitu. Kalau enggak, ngapain saya bayar kamu mahal-mahal? Gitu. Saya cari orang lain. Nah, kalau misalnya belum masih ada hubungan, bagaimana putusnya? Kalau si pekerjanya atau manajernya merasa tahu diri, dia resign, aman ya, berarti ya dikasih uang jasa. Beberapa company malah ya udah terima kasih, kasih paklarin aja, ya nanti kita ketemu lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau resign, nah
Sementara atasannya udah tadi bilang, udah saya mau PHK dia. Orang HRD-nya jadi bingung nih, gimana ini? Kok tiba-tiba PHK? Enggak Pak, enggak ada tiba-tiba ini. Dia lalai, dia error, saya kasih SP, udah iya SP, tapi SP 12 itu kan sifatnya membina. SP3 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang sifatnya pelanggaran berat. Dan itu pun kalau mau di PHK harus diputuskan dulu di pengadilan gitu loh. Nggak bisa serta-merta. Jadi susah gitu merealisasikan tentang ya udah pecat aja keluar gitu, nggak bisa, itu nggak bisa seperti itu. Nah si pekerja sebaliknya nih, saya pernah ngadapin ini manajer senior ya, udah 9 tahun ya, 9 tahun ya, nggak apa-apa Pak, kalau memang direksi nggak mau terima saya lagi kerja gitu karena saya dianggap salah, Bapak keluarin surat PHK dong ke saya. Itu ada artinya tuh, maksudnya tuh. Mana suratnya kalau PHK? Karena begitu surat PHK keluar, dia akan bawa surat itu ke Dinas Tenagakerjaan, manajer A di PHK karena kesalahan ini. Udah rumus yang slide nomor 2 tadi, bayar uang pesangonnya, treatment seperti dia pensiun. Dapat uang pesangon, dapat uang jasa, dapat uang penggantian hak. Itu. Nah, kalau perusahaannya banyak duit, nggak apa-apa, 1-2 orang. Nah, kalau perusahaannya lagi nggak punya duit, terus yang lagi mislek itu level manajernya banyak, gimana ngolahnya ini? Akhirnya duit habis cuman bukan buat modal kerja, buat bayarin pesangon aja gitu loh. Kurang lebih gitu. Gimana nih mensiasati seperti ini? Itu ya. Lanjut slide-nya. Nah, rupanya di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah diatur, itu ada istilah ya namanya bipartit, pihak-pihak yang berselisih gitu ya. Nah, kalau di pabrik, di industri gitu, biasanya pekerja pabrik itu didampingi oleh serikat. Nah, tentang serikat ini saya mau kasih cerita juga ya. Beberapa pemberi kerja perusahaan menganggap serikat itu apa ya istilahnya ya, enemy gitu ya. Ini istilah saya pribadi nih karena melihat ini penghalang ini gitu ya. Saya bisa maklum perusahaan melihat seperti itu karena kita lihat sendiri serikat tuh kadang-kadang ya di tempat lain yang saya lihat itu kalau udah ngomong pokoknya susah banget untuk memulai satu pembicaraan kalau udah bahasanya pokoknya gitu loh. Nah, di setiap perusahaan itu dibolehkan ada serikat. Bahkan karyawan yang udah 10.000 serikatnya ada banyak gitu ya. Boleh 2 serikat, 3 serikat nggak masalah gitu ya, selama disetujui gitu ya, Pen. Nah, kembali lagi yang soal bipartit. Saya pakai ilustrasi yang tadi yang ada karyawan produksi, ya, karyawan pekerja pabrik yang error sehingga ada waste tinggi. Gitu. Karena merasa dia banyak pikiran, nggak sengaja melakukan itu, mestinya kan dia diberi kesempatan. Tapi perusahaan bilang, enggak, lu gue PHK, karena atasannya udah nggak sabaran gitu ya, PHK diganti. Dia menuntut, kalau saya di PHK bayar dong pesangon saya Pak. Loh, kenapa minta pesangon? Gitu. Kamu cari sana kerjaan lain gitu. Udah nggak ketemu deh ya. Nah, serikat itu nanti akan mendampingi. Dia datang biasanya ketemu di HRD. Nanti dari HRD datang orang legal, bicara nih. Ini duduk masalahnya apa gini ya. Semua punya versi masing-masing gitu ya. Nah, saya gambarkan serikat itu ya karena dia harus membela anggotanya, ya dia lakukan upaya apapun. Nanti satu orang yang seperti ini bisa menulari teman-temannya tuh. Wah, ternyata di perusahaan ini kejam ya. Hari ini dia, besok bisa saya nih. Gitu. Apakah mereka akan melawan? Enggak. Karena kan kita punya aturan. Tapi waste-nya jadi banyak karena mereka kerjanya asal-asalan. Gitu. Mereka merasa senasib, mereka bilang ya sudahlah Pak, sekalian aja deh
Siapa tahu nanti saya begini juga gitu ya. Kalau emang udah nggak mau dipakai, bayar saya, selesai gitu. Sementara dari perusahaan seperti tadi kan pendapatnya nggak kelar. Kalau bipartit nggak kelar, sesuai undang-undang, kita bisa lapor ke tenaga kerjaan. Nah, ini yang saya maksud tadi tuh, hubungan kerja itu di awal harus lengkap dokumennya. Yang nggak puas, akan melapor ke dinas. Nanti di loket bagian lapor, orang dinas tenaga kerjaan itu akan bertanya, Bapak ini karyawan dari mana? Mana ID card-nya? Ya, belum bikin. Mana kontrak kerjanya? Ya, hilang. Slip gaji belum diambil, sekarang kan transfer. Ya, balik dulu. Gitu. Nah, misalnya itu lengkap, oke ya, selama administrasinya udah lengkap, baik. Keluhannya apa? Saya nggak dibayar pesangon, gitu loh. Emang masalah apa gitu? Nah, yang mau saya ceritakan, biasanya perselisihan itu ada 3 hal. Perselisihan hak, perselisihan pesangon, saya balik dulu. Perselisihan pesangon dulu yang paling utama. Perselisihan pesangon, kedua perselisihan hak, kalau nggak salah perselisihan hak, yang ketiga perselisihan kepentingan. Yang perselisihan pesangon itu yang tadi ya, jelas ya. Di PK perusahaan nggak dapat apa-apa, itu pesangon. Nah, clear. Kalau perselisihan hak, saya kerja, tapi gajinya telat. Nah, biasanya tanggal 1, tiba-tiba tanggal 20. Udah telat berkurang. Itu perselisihan hak. Bahkan ada laporan, saya kerja di perusahaan X, tapi belum didaftarkan BPJS Kesehatan. Nah, itu hak itu. BPJS tenaga kerjaan nggak semuanya didaftarin. Nah, itu bisa dilaporkan. Dan perselisihan kepentingan. Saya nggak pernah ketemu nih kasus perselisihan kepentingan, tapi kata mediatornya di dinas kepentingan tuh biasanya ada like and dislike gitu ya, ada atasan yang senang, ada yang merasa dibuang, ditaruh di bagian yang nggak enak supaya keluar dan seterusnya gitu loh. Tapi gaji tetap kurang lebih gitu. 2 yang utama yang jadi masuk di meja dinas tenaga kerjaan, perselisihan pesangon dan perselisihan hak gitu ya. Nah, kalau sudah lengkap data-data bahwa pelapor itu benar bekerja itu, biasanya nanti perusahaan dipanggil. Nah, di mediator ini mereka punya aturan main ya, bahwa ketemu maksimal 3 kali. Tapi sebelum ketemu diajak bicara dulu gitu ya. Nah, waktu saya datang ke Dinas Tenaga Kerjaan di Jakarta Timur gitu ya, ini sama juga, antri banyak sekali. Saya kadang-kadang suka kasihan lihat mediatornya, bingung. Soalannya macam-macam, ada yang datang sendiri, ada yang datang berkelompok gitu ya. Dan kalau sudah emosional, itu memediasikannya sulit sekali. Bahkan saya malah sering lihat ini susah banget sih didamaikan gitu ya, mediatornya sampai kita mau cari jalan tengah nggak gitu loh. Kenapa kan saling bertahan gitu. Sampai komen-komen putus asa gitu ya. Kasihan mediatornya. Karena semua masing-masing bertahan di pendapatnya. Nah, di pihak pekerja biasanya mengundang serikat. Nah, nanti yang datang bukan serikat yang ada di perusahaannya. Nanti bisa didampingi oleh serikat yang ada di wilayahnya tertentu. Itu lebih sulit lagi itu. Lebih sulit. Mereka punya ikatan yang di daerah tertentu dengan wilayah dan seterusnya gitu ya. Kenapa saya bilang sulit? Yang bicara jadi banyak, materi yang dibahasnya jadi kemana-mana gitu, kurang lebih. Nah, di persidangan dinas ini saya mengalami yang perselisihan dengan
pekerja pabrik, manajer pernah, Mbak, minta tisu, Mbak. Audionya. Mas Wisnu? Mas Wisnu? Suaranya hilang. Suaranya hilang, Mas Wisnu. Halo, bisa dengar lagi ya? Iya, sudah. Mas. Dari Makasih, meja tripartit yang dinasti nanti keluarnya 2 dokumen nih. Kalau sepakat disebutnya perjanjian bersama. Ya sudahlah Pak, karena perusahaan sanggupnya segini, ya saya banyak ngelamun, ya udah Pak, Bapak nggak bisa kasih saya 2 kali PMTK, wah, Bapak kasih saya 1 kali, oke kita salaman, enak gitu ya. Perusahaan kan dari yang nggak mau, ya udahlah saya kasih kamu lah, tapi kamu cari kerja dulu gini-gini. Kalau terjadi kesepakatan disebutnya VB, perjanjian bersama. Itu yang sangat diharapkan oleh orang dinas nih teman-teman. Kelihatannya ada target mereka nih, harus PB gitu loh. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, akan keluar anjuran. Anjuran jadi poin-poin yang disampaikan oleh pekerja, poin-poin yang disampaikan oleh pengusaha, kemudian pendapat dari mediator, dari dinas. Nah, anjuran ini nanti yang akan jadi tiket masuk untuk lapor ke pengadilan hubungan industrial, gitu. Lanjut ya. Tidak semua provinsi memiliki pengadilan hubungan industrial. Tadi di awal saya cerita di Pekanbaru itu kami nebeng dengan kami ada di pengadilan negeri, hakimnya pinjem hakim pidana. Jadi sesi hubungan industrial itu siang biasanya, walaupun undangannya jam 9 pagi tetap sampai yang pidananya selesai dulu gitu ya prosesnya baru hubungan industrial. Saya ilustrasikan itu yang di Pekanbaru waktu itu, sama juga yang di Samarinda. Case-nya di Balikpapan nggak punya hubungan industrial, akhirnya terbang lagi ke Samarinda gitu. Nah persoalannya adalah ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ini yang mau saya cerita ini. Nah sementara kalau di Jakarta, setahu saya hanya 1 itu yang di Pengadilan Negeri di Jalan Bungur itu ya. Itu termasuk menurut saya yang paling bagus ya, karena daftarnya aja online gitu ya. Kemudian bisa lihat kronologis acaranya apa saja gitu. Hakimnya juga sabar, bisa saya pernah lihat itu ada pihak pekerja yang nggak ngerti bagaimana menyusun apa itu istilahnya pengaduan ya, replik duplik gitu ya, nggak ngerti, akhirnya dikasih tahu ngajarin dan seterusnya ya. Nah jadi tidak semua di Indonesia itu nggak semua ada pengadilan hubungan industrial. Biasanya kalau yang tidak ada mengikuti hakim-hakim yang lain gitu ya. Nah kalau pekerja yang tidak puas merasa diperlakukan tidak adil oleh perusahaan, dia bisa melaporkan kasusnya, pengaduannya ke pengadilan hubungan industrial. Nah, tapi di situ ada syarat-syaratnya itu. Bisa dibuka di online gitu ya. Syarat-syarat dokumennya ini harus lengkap baru bisa diterima. Salah satunya adalah yang tadi itu, anjuran. Jadi kalau nggak ada anjuran dari dinas, nggak bakalan bisa diproses selanjutnya. Nah, setelah syarat lengkap, nanti akan ditunjuk panitera. Paniteranya itu yang akan menghubungi pihak penggugat, pihak perusahaan yang tergugat, gitu ya. Saya pernah saksikan ada perusahaan yang jadi penggugat loh.
Case-nya apa saya nggak tahu persis ya. Jadi semua boleh melakukan menggugat silakan aja gitu ya. Ada pihak. Nah di sini saya perhatikan dari pihak penggugat dan tergugat biasanya diwakili atau menunjuk kuasa pengacara. Nah, baru ini sistem pengadilan dimulai gitu ya. Ya, lanjut. Sama seperti di dinas ya. Sebelum masuk ke pengadilan, ke mahkamah pengadilan gitu ya. Mediator itu meminta kita lakukan mediasi atau bahasanya ya kamu mau ngomong dulu deh gitu ya. Pak masa sih nggak ada kata titik temu gitu ya. Tapi karena sudah berlelah-lelah di kantor dinas, berlelah-lelah di bipartit, di perusahaan sendiri, udah menumpuk emosinya, sulit lakukan mediasi-mediasi di luar sidang gitu ya. Tapi itu diberi satu kesempatan. Apakah ada yang berhasil? Biasanya ada yang berhasil. Jadi ya karena proses ini berpanjang-panjang gini akhirnya satu pihak saling mengalah dan mengalah gitu ya. Ya udahlah daripada capek nih karena akan berlanjut lagi ini pengadilan yang putusan untuk mendapatkan putusan yang inkrah, ya udah kita bicarain lagi. Nah biasanya kalau tidak ada orang-orang yang menambah-nambahi omongan, membumbu-bumbui, itu biasanya lebih enak bicaranya. Makanya disediakan satu ruangan, nggak bisa rame-rame seperti itu gitu loh. Nah, ini itu yang di pengadilan ya. Nah, misalnya di mediasi tidak cukup, akhirnya kita berproses. Pertama, penggugat menyampaikan gugatannya. Bayangkan kalau pekerja nggak didampingi oleh serikat atau pengacara. Menyusun gugatan itu juga harus jelas. Gitu ya. Saya pernah baca itu gugatan tuh sampai ada 50 halaman, belum lampirannya. Gitu ya, dasar-dasar gugatannya gitu ya. Nah, kalau itu udah lengkap gitu ya gugatan, sorry, saya ada jam nih. Kalau mediasi nggak bisa, kita akhirnya dipanggil oleh hakim. Nah, oleh hakim kemudian ditanya pihak-pihak sebelum masuk ke materi. Yang misalnya dari pihak penggugat atau P dari ya, dalam case ini pekerja ya. Penggugat itu ditanya legal standingnya apa ini gitu ya, mana kamu dari ini saudara dari pengacaranya, mana surat izin pengacaranya, mana surat kuasanya, mana ini, semua pertanyaan-pertanyaan yang memastikan bahwa yang duduk di meja sidang itu adalah orang yang benar, yang bisa mewakili gitu ya. Sebaliknya dari pihak tergugat dalam hal ini si perusahaan ya, itu bisa datang orang legal corporate, bisa datang orang HRD, bisa datang pengacara gitu ya. Untuk beberapa case saya lihat gitu ya, pihak perusahaan itu menghindar, nggak mau mendatangi pengadilan walaupun sudah dapat surat undangan. Sebetulnya ini yang melemahkan. Kalau misalnya pihak penggugat sudah diterima legal standingnya, tetapi pihak tergugat di dalam hal ini perusahaan ya, tidak pernah datang dalam sidang. Satu case saya lihat yang datang tergugat security, kepala security, karena mungkin ada case pencurian atau apa gitu ya. Ditanya sama hakimnya, Bapak ini siapa? Bapak security, saya kepala security, saya diutus oleh atasan saya. Loh kenapa Bapak yang datang? Legal standing nih. Bapak ini orang HRD? Bukan. Bapak ini dari legal? Bukan. Bapak ada surat kuasa dari atasan? Enggak Pak. Atasan saya nyuruh aja saya datang nih ada surat. Akhirnya kepala security itu ditolak. Bapak tidak secara legal standing tidak bisa mewakili proses persidangan ini. Itu penggugatnya atau karyawannya menang itu.
Misalnya dalam proses pihak tergugat atau perusahaannya tidak datang, majelis hakim akan sidang jalan terus. Prosesnya sama. Pihak penggugat sudah ada, pihak tergugat tidak ada, ya. Baik, kita tunggu beberapa menit, 1 menit, 2 menit, 5 menit tidak ada. Oke, kita terima gugatannya dari penggugat, ya. Tergugat nggak ada, lanjut sidang berikutnya. Sidang berlanjut, tergugat dari pihak perusahaan menghindar atau nggak datang. Nanti keputusannya adalah apa yang digugat oleh pekerja itu bisa dikabulkan oleh hakim, gitu, karena dianggap tergugat tidak kooperatif dan datang ke sidang ini, gitu ya. Nah, apa sih ujungnya nih dari pihak penggugat dalam case ilustrasi yang saya tadi ya, kan kesalahan, error, waste-nya tinggi, dikeluarin. Dia kan menuntut pesangon kan, kayak pensiun 2 kali PMTK. Nanti si penggugat bisa nambahin, selain biaya pesangon, biaya tidak digaji selama berperkara. Itu kalau dihitung dari yang bipartit tadi, sampai tripartit di Disnaker, sampai proses sidang, kasus yang saya alami itu bisa 2 tahun. Lama, 12 bulan, 24, berarti 24 bayar gaji, gitu ya. 24 kali bayar gajinya, kemudian, nah ini ada lagi, tambahin lagi gugatannya, minta kompensasi karena keluarga terlantar. Nah, ini unlimited nih. Jadi bayangkan, kalau kita tidak menghadiri proses sidang ini, ya, penggugat dalam hal ini pekerja bisa dikabulkan uang pesangonnya, bisa dikabulkan haknya, gajinya selama berperkara, bisa dikabulkan akibatnya, dampaknya. Itu dari sisi pekerja. Bagaimana kalau dari sisi pemberi kerja atau perusahaannya? Saya datang sendiri dan saya menceritakan ke hakim, saya berusaha meyakinkan hakim, kalau bahwa karyawan ini case-nya bukan karyawan produksi ya, manajer yang saya hadapi. Kalau karyawan ini sebenarnya udah diajak bicara, gitu, ada notulennya, ada dokumentasi, sudah diajak kerja lagi, tapi tetap menolak. Nah, kami bisa yakinkan seperti itu. Sudah dibayar hak-hak gajinya sampai periode tertentu, sudah dikasih THR-nya. Tapi kalau bahasanya minta PHK gitu. Bagaimana lagi apa yang harus dilakukan perusahaan? Kurang lebih seperti itu. Nah, hakim bisa mendengarkan hal ini, mempertimbangkan hal ini, gugatan dari pihak pekerja yang macam-macam dengan rasa keadilan dari majelis hakim, akhirnya hanya dipenuhi sebagian aja atau 1 kali PMTK saja, mungkin di bawah itu lagi gitu loh. Itu kan satu keberuntungan buat perusahaan. Kita bisa mengurangi nominal tuntutan. Apabila sudah putus putusan hakim, ini kan perkara perdata ya. Apakah perusahaan langsung bayar? Belum tentu. Walaupun sudah resmi ada tanya jawab, sudah resmi putusan pengadilan, sudah inkrah, gitu. Tetapi perusahaan kan harus siapkan dana. Nggak serta-merta kita, ya udah ini silakan ambil uangnya gitu ya, uang pesangon yang putusan hakim, nggak begitu juga gitu ya. Nah, dari ilustrasi ini, saya ingin menyampaikan kalau di slide sebelumnya gitu ya, putus hubungan kerja penyebabnya macam-macam gitu ya.
kemudian kita harus bayar pesangon. Nah, tetapi walaupun yang nggak puas pesangon, walaupun menuntut sampai sedemikian panjang memakan waktu dan energi, gitu, hasilnya juga kadang-kadang tidak sesuai harapan, gitu ya. Oke, saya akan tutup cerita saya dengan satu slide lagi ya. Slide berikutnya. Nah, gimana sih sesuai judul nih ya, bagaimana supaya employee bisa survive gitu ya. Pandemi ini ya, apalagi di normal. Nih yang harus kita perhatikan nih dari sisi perusahaan nih. Aturannya jelas. Ya. Kemudian kontrak kerja jelas. Kontrak kerja jelas. Kemudian ada PKB, perjanjian kerja bersama, ada job desk. Semua kejelasan-kejelasan yang dibuat tertulis itu sangat membantu untuk bisa dipahami oleh karyawan. Nah, sebaliknya karyawan, kan tadi saya cerita di depan, umur 25 masuk kerja. Nanti umur 30 skill-nya nambah nggak? Kalau hari ini cuma bisa nginput data, apakah besok bisa analisa, bisa bikin riset gitu ya. Kemudian ilmunya nambah nggak? Hari ini bisa bidang HR, bisa baca laporan keuangan nggak? Berikutnya bisa tahu nggak bagaimana sales bekerja? Dan seterusnya. Dan yang paling penting, mental. Kebanyakan anak-anak baru yang saya rekrut, itu lulusannya bagus-bagus, pengalamannya banyak, gitu ya. Tapi nggak ada yang awet. Anak milenial ini baru 3 bulan keluar resign, gitu ya. Karena ketemu atasan nggak enak, karena lingkungan kerja nggak nyaman, karena berbagai banyak sebab gitu ya. Nah, buat saya mental itu penting gitu, karena atasan tuh memang kita kan punya pakem ya, kita tuh digaji untuk dimarahin gitu ya, kita terima gitu ya, selama marahnya proporsional. Kalau hal-hal yang tidak proporsional ada tadi jalurnya untuk melakukan itu. Nah, penutup saya bikin kesimpulannya bahwa hubungan kerja di era pandemi ini akan lebih baik apabila kita paham apa yang diinginkan perusahaan dan karyawan juga bisa memberi kontribusi lain ya yang bisa membantu perusahaan tetap survive gitu ya. Itu aja demikian. Mohon maaf karena terlalu panjang, saya nggak pernah direm ya, jadi akan jalan terus ya. Tapi saya akan kembalikan lagi ke Mas Bambang nih. Ya Mas Bambang. Ya, Mas Wisnu. Oke, mantap sekali nih Mas Wisnu. Memang seperti dugaan kita ya. Pasti kalau sebenarnya pengetahuan itu kan bukan hanya formil di kuliah ya, artinya pengalaman juga jadi pengetahuan gitu. Bahkan kalau secara ilmu keotakan itu pakunya lebih tebal katanya. Jadi makanya tadi saya bilang berarti nggak meragukan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya sesuai di chatroom sudah disampaikan ya Mas Budi ya, bisa raise hand ataupun menuliskannya di chatroom gitu. Gitu ya Mas Budi ya. Mungkin sudah ada pertanyaan, silakan. Sudah ada Mas Bambang. Mas Wisnu bisa dengar jelaskan suara saya? Jelas Mas Budi. Oke, Mas ada pertanyaan nih Mas. Jadi kan saat ini suasana sedang pandemi ya, COVID-19. Nah, ada nggak sih ketentuan khusus yang diatur pada saat situasinya sedang dalam pandemi seperti ini Mas? Maksudnya ketentuan PHK. Ini langsung jawab ya? Boleh langsung jawab ya Mas. Aja. Bisa langsung ya, pandemi yang pusing kan semua ya, bahkan pemerintah, presiden juga pusing gitu ya. Ada nggak ketentuan khusus yang diatur tentang PHK? Kalau pemerintah itu sih meminta ke para perusahaan kalau bisa tidak ada PHK. Jadi ketentuannya itu tuh, kalau bisa tidak ada PHK, gitu ya. Perusahaan
ada nggak aturannya atau ketentuan tentang PHK? Kalau di tempat saya bekerja, perintah founder kami, perintah BOD kami, kalau bisa jangan PHK. Kalau bisa jangan PHK, apalagi kami perusahaan nasional. Kan tadi di slide pertama kita bilang ya, PHK itu sebetulnya kata yang akan datang kepada siapa aja. Yang namanya ada hubungan dimulai ya diputus gitu. Tapi ketentuan khusus itu tidak ada pandemi. Bahkan yang saya tahu tuh di bulan lalu kalau nggak salah ya, di ARD itu sibuk mendaftar orang-orang yang dapat bantuan dari pemerintah. Bukan bicarain PHK, malah dikasih bantuan. Yang gajinya di bawah 5 juta itu dapat insentif 500 atau 600 ribu. 2 kali tuh, lumayan loh itu. Ya, dengan kita aktif seperti itu. Jadi saya jawab bahwa nggak ada ketentuan khusus yang diatur tentang PHK. Sama saja, aturan PHK itu sama seperti yang saya ceritakan tadi. Penyebab putusan itu sama. Hanya bedanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PHK karena perusahaan lagi merugi, itu jumlah uang pesangonnya beda. Itu. Oh gitu. Bisa jawab ya? Oke, clear Mas. Nah, sambil nunggu yang lain mau bertanya, saya ada satu wacana. Kan ada istilah dalam situasi tertentu kita nggak bisa menyenangkan semua pihak. Apa sih yang Mas Wisnu lakuin nih selaku praktisi human resource untuk menjembatani antara kebutuhan perusahaan dengan kepentingan sisi karyawan, Mas? Kadang-kadang suka ada konflik tuh. Konflik antara karyawan dengan manajemen gitu? Iya, betul. Dengan perusahaan? Iya. Begini, di tempat saya ini karyawannya banyak. Ada satu serikat pekerja, ya. Dan saya sebagai orang HR, saya pertama-tama harus bermitra dengan serikat pekerja. Serikat pekerja di kantor kami, pabrik ini berafiliasi dengan serikat pekerja federasi yang ada di wilayah, gitu ya. Jadi mereka ada organisasinya terus sampai ke tingkat provinsi, gitu ya. Bahkan federasi yang besar nasional. Ada berbagai federasi. Saya ingin sampaikan bahwa mereka tuh walaupun ada di perusahaan, tapi punya kaitan terus sampai ke level nasional. Nah, level itu. Nah, kemudian konflik. Memang tugas HR itu menurut saya ya harus bisa mendeteksi konflik. Konflik kan bisa dideteksi dengan 3 hal tadi ya. Konflik karena pesangon, konflik karena hak, sama kepentingan. Kalau pekerja yang usianya 40 tahun ke atas, biasanya tuh pesangon. Ngomongnya simple, Pak. Udah dapat gaji ya udah nanti saya kalau pensiun dibayar nggak ya? Gitu. Tapi kalau pekerja yang muda-muda, umur masih di bawah 30, itu konfliknya biasanya konflik tentang hak, gaji, gitu, insentif, uang lembur, uang ini, uang itu, dan sebagainya, termasuk yang bukan cash ya, cuti, gitu, konflik tentang hak. Kan pernah ramai ya bahwa pekerja wanita nggak boleh cuti haid, misalnya gitu tuh. Wah itu pihak pekerja yang jumlahnya banyak, itu bukan soal gampang. Nanti isunya jadi ketarik-tarik keluar. Misalnya, wah hak asasi manusia, dan seterusnya. Nah, bagaimana membuka komunikasi itu? Ya buat saya jangan ditemui satu-satu. Ada ketua, itu pemimpin formalnya. Ada yang senior, itu pemimpin informalnya. Ajak ngobrol. Nah, ajak bicara, coba pahami gitu ya, apa yang diinginkan. Kalau ada yang mohon maaf, saya lebih beruntung bisa sekolah tinggi, mereka kan pengen sekolah tinggi nggak mampu, akhirnya dia bekerja di tempat yang sama. Jadi kan cara berpikir, cara menyampaikannya juga beberapa orang sulit dimengerti gitu ya. Dengan kita dengerin terus, dengan kita bicara secara informal, saya bisa nangkap tuh isu-isu yang akan muncul.
Oke. Nah, itu kita inventaris, sampaikan manajemen. Kurang lebih gitu, atasi Siap. konfliknya. Oke, ini Ini ada ada lagi. pertanyaan lagi. Ya. Silakan, Mas. Nah, lanjut aja dulu. Oh gitu. Ini ada pertanyaan nih Mas. Mungkin yang nanya bisa ngobrol langsung sama Mas Wisnu nih. Pertanyaannya kurang lebih, kenapa gaji tidak dipending saja dan tunggu putusan hakim bayar upah proses? Nah, biasanya sebentar. Biasanya sesuai sama SEMA, upah proses itu kurang lebih 6 bulan ya Mas ya? Iya. Iya, memang itu ada aturan ya, prosesnya selama 6 bulan. Tapi kan jadi begini. Tadi di awal kan kita bipartit. Pihak pekerja dengan pihak perusahaan bicara. Gitu ya. Pihak perusahaan menyampaikan keinginannya. Pihak pekerja menolak. Ya. Pertemuan itu kan harus selesai. 1 hari, besok, lusa. Kalau mereka tetap dibayar gaji, tapi tidak concern dengan penyelesaian, akhirnya kita bipartit cuma bayarin gaji, ngomongin soal yang sama. Nah, perusahaan menurut saya punya hak untuk menunda, bukan nggak bayar. Menunda. Habis, nggak mau diajak ngomong, cari penyelesaian yang bagus. Kalau tidak ditunda, dibayar melulu, akhirnya nanti HRD kerjanya cuma bipartit aja. Ngurusin semua yang orang yang nggak mau kerja, ngomong aja sana sini. Kurang lebih gitu lah. Kami menunda. Menunda kan nanti mereka akan, terus kapan saya bayar? Ya makanya, karena ada satu kepentingan yang sama, gitu. Perusahaan keluarin duit, ya karyawan juga concern harus bisa menyelesaikan masalah ini, gitu. Oke. Ya, Mas Bis tadi ada mau disampaikan, Mas. Silakan Mas Bis. Oh ya, ini ada yang nanya, tapi kok ke chatroom, bukan ke chatroom Zoom, ke direct ya, ke WhatsApp. Ini katanya di kantornya Mas Wisnu itu petinggi-petingginya banyak perempuan katanya. Bagaimana tuh menghadapi perempuan katanya. Out of the box tapi masih related lah. Ini masalah HR kan pasti kan. Karena kan yang punya masalah nggak cuma di bawah, tapi di atas juga bermasalah. Monggo, Mas. Ini pasti orang kantor nih yang nanya nih. Saya udah serius kemana-mana, nanyain yang begini. Tapi nggak apa-apa. Buat saya pemimpin laki perempuan sama aja. Buat saya nggak ada itu satu putusan ditentukan oleh gender, oleh dia jenis kelamin, nggak. Sama aja. Buat saya concernnya kan dua tadi yang saya cerita ya, mau yang perempuan, yang laki, perusahaan, semua pemimpin saya yang sekarang revenue growth. Nah, kalau tentang style, gaya, ya setiap orang beda. Jadi saya bisa jawab sama aja. Sama aja. Kalau kita nggak bisa ngomong revenue sama growth, bisa apa perusahaan? Gitu. Atau mungkin tips-tips menghadapi kali ya. Tips-tips menghadapi Mas Wisnu yang udah lama itu kan TBK ya. Menghadapi bos-bos perempuan seperti apa tuh? Ini dikejar ya pertanyaan ini ya. Kalau buat saya, ini personal ya. Bos perempuan itu dan lebih tua dari saya anggap ibu aja lah. Dicaci maki, dimarah itu suatu yang biasa ya. Karena saya kan pernah melihat juga bagaimana bos saya yang perempuan gitu yang ditanya itu ketika tidak marah, ketika sedang diskusi enak gitu. Jadi saya bisa maklum kalau kemudian dia marah, apalagi di tempat formal, di tempat yang ditanyakan target tercapai enggak, duit udah kepake berapa nih gitu. Kemudian nggak ada marah, itu bukan meeting, itu lagi tahlilan. Nggak mungkin lah gitu. Kalau kita dimarah ya kalau salah terima lah.
Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Mas Budi Wisnu nih. ada pertanyaan nih. Ya, Iya, dari Mbak Cici ya. Mbak Cici bisa Iya. dengar suara kami? Mau nanya langsung sama Mas Wisnu, kayak lebih afdol nih. Iya, Mbak Cici. Ya, halo Mas Wisnu. ya Mbak Cici, halo. Salam Ya, sehat. salam kembali. Mas Wisnu, tadi aku sempat nulis sih. Pengen nanya aja, kalau kan tadi ngobrolin masalah pemecatan tenaga kerja, pengurangan, terus banyak yang dipaksa untuk resign. Nah, di samping itu di masa pandemi ini kan banyak ada juga yang namanya kita dipotong gajinya atau dikurangi untuk bisa memaklumi bahwa keadaan ini karena adanya masa pandemi yang sangat berpengaruh kepada perusahaan. Kami memahami itu, Mas. Tapi yang ingin kita tahu adalah mekanisme pemotongannya itu dari gaji berapa persen sih yang layak, yang masih bisa ya kita terima lah gitu. Jadi jangan terlalu merugikan, Bang. Karena kita pekerjaan juga ada beberapa, walau tidak sebanyak seperti yang sebelumnya gitu. Ya. Ya Mbak Cici, jawaban bercanda aja kalau saya atasan Mbak Cici. Kalau bisa mah dipotong semua. Pasti nggak mungkin ya. Gitu. Jadi ini nggak ada ketentuan baku. Pemerintah nggak mengatur gitu ya. Bahwa ini harus dipotong sekian. Nah seperti tadi saya bilang, kalau tipsnya gini jadi. Kalau nanti misalnya dipotong gitu ya, itu menurut saya perusahaan harus memberitahu ke semua. Jangan si Mbak Cici dipotong, tapi Mbak Coco enggak, Mbak Caca dipotong 5%. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Harus rata ya. Iya. Misalnya ada beda, ya tentu saja gaji Mbak Cici dipotong lebih besar karena gajinya 3 digit. Tapi gaji saya yang baru cuma buat beli beras ya jangan dipotong banyak. Berdasarkan level boleh. Itu diserahkan ke internal. Kalau semangatnya membantu perusahaan untuk survive, kemudian diinformasikan, diajak bicara dulu, bukannya langsung potong. Kadang-kadang kan perusahaan ya HRD-nya menghindar mungkin ya, nanti rame, lancar aja lah, atau mumpung pandemi gitu. Untuk seperak aja itu bisa jengkelnya seumur hidup itu. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang prosesnya nggak didalami. Jadi saya jawab ke Mbak Cici ya, potong gaji itu diserahkan ke internal. Bahkan saya di perusahaan yang hospitalization ya, dirumahkan tanpa gaji, tapi nggak putus hubungannya. Ada itu boleh. Ya nggak apa-apa deh sekalian ini ngajarin anak sekolah online gitu misalnya. Nggak apa-apa itu. Unpaid leave ya Mas ya? Nggak dibayar aja boleh. Gitu. Oke. Dibicarakan dan tertulis. Jangan nanti begitu pandemi selesai kelupaan, berlanjut potongannya. Pura-pura lupa sih gitu ya. Datengin, kemarin kan perjanjiannya gini. Kurang lebih gitu Mbak Cici ya. Nah, boleh saya komen Mbak Cici nih dikit ya. Tadi ada istilah dipaksa resign. Itu sebetulnya cikal bakal untuk problem yang ke depan tuh dari sisi perusahaan. Yang namanya resign itu bukan dipaksa, walaupun ada cara-cara yang memaksa. Kalau dari sisi karyawan merasa dipaksa gitu ya, sebaiknya dibicarakan dulu. Misalnya atasan nih suruh maksa, ayo kamu keluar aja sana, kau pindah ke bagian lain gitu ya. Ngomong dulu ke HRD-nya. Kalau nggak bisa lagi, bicara lagi gitu ya. Nggak sesimpel itu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerjanya gitu. Jadi nggak ada paksa-paksaan, nggak boleh. Berproses dimanapun pasti kalah. Dan nanti kalau berproses di pengadilan ya di treatmentnya sebagai pensiun karena di PHK, dapat pesangon 2 kali PTK gitu. Ya. Pernah ada kasus tuh Mas, jadi ada
dua teman yang berantem, mereka dipaksa untuk resign. Berarti ini nggak boleh seharusnya. Penyebabnya aja berantem, ya ampun. Mungkin pertanyaannya gini. Apakah ada SP-nya begitu ya? Itu maksud saya gitu. Kan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja atau hubungan industrial itu filosofinya adalah bekerja, penciptaan lapangan kerja, bekerja sebaik-baiknya. Kalau ada paksa-paksaan itu nggak benar. Ini ada yang berantem, dipaksa keluar. Iya, itu caranya atasan atau HRD. Karena kalau atasan HRD-nya bilang, kamu berantem ya, saya PHK kamu. Ya udah, pesangonnya dong Pak. Gitu. Tapi kalau silakan resign, treatmentnya kan orang mengundurkan diri. Gitu. Beda ya Mas ya, beda treatment. Beda, angkanya beda. Siap. Ya, makasih Mas Wisnu. Semoga sudah menjawab semua ya. Ini ada inisial HIN LLS nih yang resign Mas. Silakan. Ya mungkin tapi menarik sih pertanyaan Bu Cici gitu ya sama statementnya Pak Wisnu. Cuma setahu saya sih yang penting tadi konsepnya hubungan kerja tadi ya Pak Wisnu ya, yang penting tetap harus ya karyawan sendiri kan harus diberi pengertian supaya hubungan kerja itu tetap yang utama dipertahankan meskipun gajinya dinego gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi intinya jangan sampai, kalau Kemenaker sendiri kan mengharapkan ya hindarilah PHK meskipun gajinya dinego dan dinegosiasi, disepakati bersama. Betul ya Pak Wisnu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, pengertian, ya saya setuju itu ya, memahami pihak-pihak ya. Gaji nego, mungkin maksudnya pesangonnya dinego gitu ya, mungkin ya. Kalau misalnya kalau kita udah berselisih, apa? Yang penurunan gaji, yang pemotongan gaji tadi. Oh, potong gaji. Oh, ini Mbak Cici lagi. Iya. Saling mengerti, karyawan mengerti kondisi perusahaan. Kalau enggak lari-larinya nanti di PHK kan. PHK karena efisiensi. Ya mending tetap bekerja. Mungkin Mbak Cici sama teman-teman yang berantem tadi ya nggak apa-apa, kita berantem aja. Habis itu kita dapat pesangon besar. Nggak boleh juga, Mas. Gitu. Jadi kadang dipahaminya tuh berbeda gitu. Yang paling ekstrim gini, kalau saya megang status karyawan, ya hubungan kerja ini jelas, saya pegang SK karyawan. Kemudian saya nggak mau kerja di kerja di perusahaan. Emang atasan bisa apa? Memang perusahaan bisa apa? Marah-marahin nggak apa-apa, kuping cuma 2 dengerin aja, gitu misalnya. Atau yang paling ekstrim kayak temennya Mbak Cici, saya berantem aja. Gitu. Ya, nanti kan kita kompromi, kita berantem yuk. Nah, habis itu kan dapat duit sangon gitu ya. Berantem gitu ya, berantem pura-pura atau beneran. Dia mengganggu perusahaan. Nggak sabar kan atasan? PHK lo, nggak apa-apa Pak. Mana loket pesangonnya? Kalau dibilang begitu, mau jawab apa? Nggak boleh. Prosesnya nggak semudah itu. Saya setuju memang gaji nego, pengertian gitu ya. Tapi hubungan industrial tetap tidak sesederhana itu juga sih. Gitu. Siap, Mas Wisnu. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.28. Nah, ada lagi nih, Pak Budi nih. Ada lagi banyak nih ya yang mau nanya lagi ya. Oke. Ada ini pertanyaan terakhir ya Mas Bambang ya. Ini kan disiarkan juga secara langsung nih Mas Wisnu di live streaming di Facebook. Itu ada yang komentar dari namanya Herwan Cahyono katanya. Mas Bam, salam ya buat Mas Wisnu. Beliau good banget, tata cara berbicaranya bijaksana sekali. Salam hormat ya. See you next. Saya dari saya nih ya, Mas Budi ya, Mas Wisnu. Dari saya sendiri ada 2 pertanyaan karena kita udah mau selesai ya. Yang pertama sih, saya pernah diajak diskusi sama komunitas HRD lah ya.
Jadi itu udah tahun lalu. Jadi kan pandemi ini kan sudah terdetek gitu ya. Maksudnya worry juga, terutama industri yang berdampak awal tuh kayak perhotelan gitu kan. Yang tadinya dirumahkan lama-lama nggak digaji penuh. Bahkan karyawan yang minta loh, Mas Wisnu. Karyawan itu pada minta ke GM-nya, Mas tolong dong katanya, saya jangan dipecat, nggak apa-apa dirumahkan nggak dibayar juga nggak apa-apa, tapi jangan dipecat gitu. Saking lemahnya ya bergening, karena kan situasi artinya begini. Kemarin diskusinya artinya begini. Jadi sebenarnya kalau kita mengoptimalkan fungsi manusia, apalagi manusia Indonesia, selama itu bisa dikomunikasikan dengan baik, nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Artinya kalau pengadilan itu kan udah nggak ada jalan gitu. Jadi komunikasi persuasif, makanya nggak heran gitu tadi yang kasih komentar ini cara ngomongnya aja Mas Wisnu, atau iya tiap hari berhadapan dengan kira-kira gitu kali ya. Nanti ditanggapi. Saya ini pertanyaan saya nih yang terakhir nih. Ini mungkin bisa dibilang pengalaman pribadi ya, nanti Mas Rizal kita ketawa lagi. Pernah dipecat. Ini Mas Wisnu pendapatnya gimana? Jadi katanya kalau kita berprestasi terus dipromosi terus someday diangkat jadi direktur yang ada di akte loh, bukan sekedar title aja gitu ya. Itu saya sudah resign. Tadi Mas Rizal makanya lagi ketawa nih. Saya ketemu pakar yang kayak gini nih, kayak Mas Wisnu, industrial relationship ya. Katanya itu salah lu katanya, harusnya karena namanya direktur, jalan direktur bukan karyawan, lu harusnya dipecat dulu baru diangkat. Nah pada saat dipecat karena itu kepentingan perusahaan, kan hitungannya hitungan pesangon dapat yang kali-kali itu. Wah saya sih nggak tahu Mas, saya karyawan baik gitu. Wah rugi tuh. Itu kapan? Udah lama kejadiannya loh, tahun. Mau aku gitu, udah nggak usah, saya orang yang suka konflik gitu aja. Nah saya pengen tahu aja, mumpung ada Mas Wisnu, itu gimana sih posisinya? Katanya harusnya dipecat dulu karena namanya direksi bukan karyawan. Gimana gitu tuh? Ya? Status ya. Boleh. Waktu masih Pak, ada nih, waktu masih ada. Ada sedikit. Oke Mas. Jadi kan tadi saya bilang, Mas. Ya, sebelum closing saya statement juga nanti menghadapi atasan saya direktur. Pertanyaannya, kalau direktur udah putus hubungan kerja, di treatmentnya pakai pesangon undang-undang tenaga kerja atau bukan? Yang uang pesangon, uang jasa dan sebagainya. Ternyata bukan, pakai undang-undang PT. Di dalam undang-undang PT benar dipecat, diangkat karena ada RUPS gitu ya. Problemnya gitu ya, undang-undang PT nggak mengatur berapa jumlah pengali uang pemberhentiannya. Nah, saya yang ditanya gitu nggak ada rujukannya, saya bilang ya minimal mungkin undang-undang tenaga kerja gitu. Dihitung semua, direktur udah kerja ada 10 tahun lebih, berarti udah maksimal tuh. Kalau undang-undang tenaga kerja tuh udah 32 kali gaji. Kalau gajinya UMP mungkin masih sanggup perusahaan. Kalau gajinya direktur, besar gitu. Itu yang minimal gitu. Nah, berarti kan si direktur itu harus, saya pinjam bahasa Mas Bambang nih, komunikasikan ke pemegang saham. Saya diangkat, nanti kalau saya dipecat atau diberhentikan gitu ya, kira-kira saya dapat apa gitu, apakah dikasih saham atau dikasih kompensasi, ngomong di depan gitu. Cuman problemnya kan karena kita lagi butuh, ngomongnya rada malu nih gitu. Nah itu sampai ke tripartit, ke dinas. Yang repotnya lagi karena kami ada grup gitu, direktur A itu juga merangkap jadi direktur di perusahaan B. Kalau di A udah dibayar gitu ya dengan kompensasi istilah kami ya, karena nggak ada uang pesangon dan nggak ditulis juga di RUPS, di PT, undang-undang PT, kompensasi sekian dibicarain, itu saya ikut ngomong tuh, begini nih Pak, begini nih gimana Pak gitu ya, perusahaan lagi booming kan Bapak tahu sendiri tiap tahun growth kita berapa.
Omong bolak-balik sambil bercanda, ketawa gini. Ya sudahlah, ngomongin nih sama direktur yang baru. Nah, enak. Terus yang perusahaan berikut gimana? Nah, loh, kan Bapak diminta bantu. Iya, sekarang minta bantu. Kompensasinya apa? Nggak bisa, Pak. Dituntut kami. Kurang lebih gitu. Memang komunikasi yang baik, enak. 2 kata komunikasi yang baik. Tapi prakteknya setengah mati. Kurang lebih gitu. Iya, kejawab ya Mas Bis ya. Iya, artinya jangan diartikan perusahaan menzolimi itu karena ketidaktahuan karyawan. Berarti harus sering-sering ngadain radio seminar nih biar karyawan juga ngerti. Oke, Mas Wisnu, Mas Bis, kita sudah ada di penghujung sesi seminar hari ini dan saya minta sama Mas Wisnu buat ngasih closing statement ya Mas ya, sebelum kita nanti akhiri dan kita foto bersama. Ya. Silakan Mas Wisnu. 2 hal aja. Yang pertama, bicara sebagai pekerja. Kalau perusahaan sudah membuat satu aturan main, menjelaskannya kepada pekerja, dalam hal ini karyawan, gitu. Saya kira karyawan juga tidak meminta yang aneh-aneh. Bicara yang normatif aja, udah gaji dan sebagainya. Kesejahteraan kalau ada untung, gitu ya. Nah, karena saya alami sendiri gitu ya, saya lihat serikat pekerja, pengurus, sebagainya, hari ini saya ketemu, besok ketemu, kesejahteraannya memang masih di bawah minimal, gitu ya. Beruntungnya kami udah punya komunikasi, udah ceritakan kondisi yang baik, jadi mereka bisa paham ya. Kurang lebih mereka punya kesimpulan ya mungkin perusahaannya lagi begini gitu. Itu udah satu yang baik sekali gitu ya. Nah, yang kedua gitu. Kalau kemudian ada satu perselisihan gitu ya. Kita harus menyiapkan satu dokumen perjanjian, satu kronologis cerita, satu bukti-bukti bahwa memang ada hak yang dilanggar oleh perusahaan. Itu. Sebaliknya, saya juga dari posisi perusahaan. Apabila itu mengada-ngada, perusahaan juga harus punya bukti, dokumen bahwa aturan komunikasi dari yang ngomong baik-baik, meeting, ngajak bicara, bikin notulennya. Sampai yang agak keras, dikasih SP, yang berantem tadi tuh, SP-nya 1 dulu, nggak boleh langsung 3. SP 1, berapa bulan kemudian 2, 3, baru boleh PHK. Kalau itu tidak dilakukan, gitu ya, nanti persoalan-persoalan kecil, dibumbuin macam-macam, diintervensi oleh orang, menjadi satu hal yang merepotkan. Bapak, Ibu, saya sangat paham kalau perusahaannya sedikit, gampang aturnya. Jumlah karyawannya. Tapi kalau udah di atas 500 orang, luar biasa. Isi kepalanya beda-beda. Jadi itu saja, ya memang komunikasi saya setuju, tapi nggak bisa bicaranya di hilir. Harus dimulai dari hulu. Harus dimulai bisa diantisipasi potensi masalahnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Mas Budi. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu. Mas, satu lagi Mas. Bicara saya panjang lebar ini kan pengalaman pribadi ya, bisa aja salah gitu ya. Atau tidak sama dengan yang lain gitu ya. Saya nggak berusaha berteori, saya hanya cerita seperti ini. Kalau misalnya ada yang salah ya saya mohon maaf aja gitu ya. Nggak ada maksud diskreditkan siapapun. Gitu ya. Makasih Mas. Siap. Terima kasih Mas Wisnu. Oke, buat semuanya yang hari ini belum sempat nanya langsung sama Mas Wisnu, bisa nanya ke link WA kita di grup WA Radio Seminar. Dan Mas Bambang silakan, ada yang mau disampaikan terakhir Mas sebelum kita tutup Mas?
Ya, teman-teman kan pasti menarik ya kalau diskusi terkait HR tuh banyak gak habisnya karena persoalannya macam-macam. Teman-teman yang ingin tertarik diskusi, join aja, itu linknya sudah dikasih, bisa join dengan WhatsApp group. Nanti Mas Wisnu bersedia ya diundang juga, karena nanti mereka yang udah pada join nanya, yang jawab siapa kalau nggak ada Mas Wisnu. Jadi narasumbernya juga harus diundang gitu Mas Budi, supaya terjadi interaksi bolak-balik gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, terakhir kalimatnya, saya sangat berterima kasih mewakili Radio Zuminar ini, mewakili Mas Rizal dan Mas Budi juga, kita terima kasih. Partisipan juga kita ucapkan terima kasih mau berpartisipasi, terus ikut aktif ya, bertanya. Nanti teman-teman yang pertanyaan belum dijawab mungkin bisa diteruskan di WhatsApp group tadi gitu ya. Dan tadi saya sangat setuju, hanya nambahin aja gitu, artinya kata kuncinya komunikasi jadi penting. Jadi minggu lalu kita udah bahas ya, Mas Budi ya. Jadi komunikasi itu permasalahan tidak hanya di HR. Leadership itu ternyata 60%, 70% kegagalannya di komunikasi juga gitu loh. Ya, nah ini sama di marketing kan, di sales juga, kenapa nggak berhasil mempersuasif si klien atau customer untuk beli lagi, karena dia gagal berkomunikasi. Jadi ternyata ada benang merahnya, seperti tadi Mas Wisnu. Iya, kalau perusahaan cuma 10-20 karyawan yang udah ribuan, ya puluhan ribu kan, sebenarnya makin kompleks karena every brand is unique, setiap orang unik. Apalagi kemarin kita hubungi dengan perubahan ya, perubahan terus terjadi dan semakin cepat terjadi. Ada istilah VUCA, tuna, dan seterusnya, bergejolak, penuh ketidakpastian, kompleks, ambigu. Tapi yang bikin makin kompleks itu kemajuan teknologi informasi, di mana semua orang sekarang bisa mengakses informasi, mempunyai hak yang sama. Sehingga kesulitan komunikasi itu tantangannya lebih tinggi. Karena orangnya tadi, seperti Mas Susun bilang, orangnya macam-macam. Orangnya macam-macam gitu kan. Jadi variannya semakin kompleks, nggak sekedar bineka tunggal ika zaman dulu, terus Indonesia ya, hanya beda suku, agama, ras, tapi tadi dia semua orang bisa akses informasi dengan kemampuan literasi baca yang berbeda, kemampuan latar belakang pendidikan berbeda, dengan sama beliefnya kali juga keyakinan yang berbeda, sehingga kadang-kadang tadi ngotot gitu kan. Kalau sama-sama merasa benar gimana, nggak bakal ketemu gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa berkomunikasi tetap gitu ya, walaupun kata Mas Wisnu itu teorinya ya, prakteknya di hari-hari juga nggak mudah gitu. Apalagi orang udah ngomongnya udah marah-marah mau gimana gitu. Itu aja sih lesson learn-nya ya hari ini. Terima kasih Mas Wisnu, keren banget. Mudah-mudahan nanti mungkin kita kadang-kadang Mas Rizal undang lagi nih Mas Wisnu nih, kapan nih untuk topik-topik yang terkait dengan HR, karena pasti masih banyak nih mau nanya sebenarnya gitu ya kira-kira. Terima kasih. Ya. Oke, Mas Wisnu, atas nama Radio Zuminar kami mengucapkan terima kasih atas sharing sore ini, Mas Wisnu. Mudah-mudahan apa yang Mas Wisnu sampaikan bermanfaat buat kita semua. Itu juga jadi ladang pahala buat Mas Wisnu ya, terutama buat kita-kita nih, kami-kami yang secara knowledge, secara pemahaman masih belum terlalu banyak mengerti tentang ketenaga kerjaan. Kayaknya Mas Rizal mau ngomong tuh. Mas Rizal kayaknya mau bicara deh. Semua. Mas Rizal mungkin ngasih sama lamanya kayak itu. Ya. Mas Rizal mau disampaikan? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih sama sahabat baik saya, Mas Wisnu Wardana. Ini teman sekolah yang kalau saya jadi ketua, dia jadi wakil. Makanya dia terobsesi jadi ketua. Waktu zaman kuliah S2, akhirnya dia berhasil menjadi ketua kelas. Mas Wisnu, terima kasih. Ini, oh ya Pak Rusmaji, Pak Wisnu ini Budut 86, Pak Rusmaji. Budut 86, ya. Mungkin sekalian foto-foto kali ya, masih ada 23 orang tuh. Tadi ya, lupa kita foto di pen. Buat yang lain, silakan videonya di-on-in, kita foto bareng ya. Akan dipandu sama Mas Ilham ya. Silakan Mas Ilham. Kan kalau buka kamera, kalau laki-laki mah gampang ya, perempuan nih kadang-kadang kan harus pakai hijab segala macam ya.
Iya. Repot. Oke, 1. Mas Ilham, siap. 2. Jadi di grid ya kali ya. Jadi semuanya kelihatan ya. Oke. Gambarnya. 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya terakhir. Nanti kalau ada yang nitip aplikasi lamaran gimana tuh Mas Wisnu? Boleh. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di minggu depan ya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Topiknya apa ya, Mas Rizal ya? Ya, minggu depan kita akan bincang-bincang masalah radio di era digital bersama Bapak Riza Solihin dari selaku Vice President MNC Group. Hari Jumat seperti biasa jam 15.30 hingga 17.30. Kayaknya Radio Zuminar makin rame ya. Jadi minggu depan MNC Group, minggu depannya lagi Masimah Group ya. Iya. Minggu depannya lagi pakar radio ini yang akan berbicara. Ya, Mas Rahmat. Mantap. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah Radio Baying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!